Sebelum memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, sekarang kita akan mulai dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Lala. Selamat adik, sebelum kita mengawali ibadah sekolah minggu pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami hari ini. Pada saat ini Tuhan, kita mau memulai kegiatan sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terselip dosa, mohon Tuhan ampunkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Mbak Lala. Sama-sama. Sebelum kita ke ujian, kita akan perkenalan dahulu. Teman-teman saya ada di sini, ada Mas Abel, ada juga Mas Agus, dan yang hijau-hijau ini Mbak Lala. Halo. Ada juga Mbak Lala. Hai. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Kita Satu Dalam Kasih. Sampai 40. Yang sudah ketemu bisa kita katakan amin. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Parat. Nah, adik-adik, di sini saya akan memberikan contoh tentang mengasihi Tuhan. Seperti kita harus selalu rajin berangkat ke gereja. Contohnya sekolah minggu. Yang kedua, kita harus rajin membaca Alkitab. Yang ketiga, kita harus rajin berdoa. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu mengasihi sesama kita, yaitu dengan cara saling tolong-menolong dan juga saling membantu orang tua. Nah, untuk adik-adik yang sudah hafal hukum kasih bisa di video ya dan bisa dikirimkan ke kakak-kakaknya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Marta. Nah, sekarang kita akan angkat lagu pujian yang kedua, lagunya Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, Yesus sayang Selamat pagi.
Siapa yang di rumah masih merasakan bosan? Masih ada? Ada yang masih merasakan jenuh? Ayo, kalian harus ingat. Minggu yang lalu, Mbak Ines mengajak kalian untuk bagaimana? Kita harus menghilangkan rasa bosan, tidak boleh jenuh walaupun kita tinggal di rumah, sekolah minggu di rumah, belajar di rumah. Kenapa anak-anak? Semua demi kesehatan kita. Di luar sana masih banyak corona. Siapa yang nggak takut dengan corona? Ayo. Ternyata ikut semua ya. Baik, berarti kita harus tetap tinggal di rumah. Baik anak-anak yang dikasih Tuhan, seperti biasanya dalam ibadah sekolah minggu kita akan menerima firman Tuhan. Firman Tuhan nanti kita akan ambil dari Kisah Para Rasul 4, Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang di rumah duduk yang manis, ayo sikap yang baik karena kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang maha baik, saat ini anak-anak sekolah minggu GKJ Bejiharjo ingin menerima sabdamu supaya menjadi kekuatan di dalam menjalani kehidupan. Bersabdalah Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKJ Bejiharjo siap untuk menerima. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, yang di rumah ayo duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Yang belum bisa baca boleh minta tolong kok, minta tolong sama ibunya atau mungkin kakaknya atau mungkin tantenya, omnya, boleh kok ya. Kalau untuk yang sudah bisa baca, mari kita bersama-sama kita buka, kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat, yang begini firman-Nya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk menyatakannya. Anak-anak yang baik yang dikasihi Tuhan, siapa yang ingat hari ini umat Kristiani merayakan apa ya? Coba, siapa yang ingat? Yang di Grogol ada yang ingat? Yang di Karanganyar mungkin? Atau yang di Wonosari? Purwo? Oh, yang di Keringin? Ya, betul. Hari ini adalah hari Pentakosta. Memperingati apa Pentakosta itu anak-anak? Pentakosta adalah memperingati turunnya Roh Kudus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, waktu itu sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berjanji pada murid-muridnya demikian, bahwa nanti akan menurunkan Roh Kudus atas mereka. Gimana kira-kira murid-murid Tuhan Yesus memegang janji itu? Coba, selama menanti-nantikan janji itu bagaimana perasaan mereka? Penuh harap ya. Memang dalam menantikan ada rasa takut, tapi mereka mempunyai pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan menurunkan Roh Kudus atas mereka. Baik anak-anak, ketika para murid Tuhan Yesus menanti Roh Kudus turun di dalam suatu ruangan, di situ tiba-tiba terjadi tiupan angin yang besar ya, hiu, padahal tidak
perasaan takut, belum lagi perasaan herannya itu hilang, disusul kemudian ada apa? Lidah-lidah api yang turun atas kepala mereka. Anak-anak, kira-kira kalian bisa bayangkan lidah api. Api itu panas ya. Siapa yang sudah pernah kena api? Ayo. Panas tidak? Panas betul. Tetapi anehnya anak-anak, waktu lidah api itu turun di atas kepala para murid-murid Tuhan Yesus, tidak ada satupun rambut mereka yang terbakar. Sebab apa ya? Karena itu kuasa Roh Kudus. Yang lebih hebat lagi, para murid Tuhan Yesus saat itu juga dengan tiba-tiba kemudian bisa berkata-kata dengan bahasa lain. Kalian bisa bayangkan, yang tadinya tidak bisa bahasa media kemudian bisa. Orang-orang yang ada di sekitar situ menganggap itu makhluk apa ya? Padahal itu kuasa Roh Kudus. Nah, itulah anak-anak yang dikasih Tuhan, tanda-tanda turunnya Roh Kudus atas murid-murid Tuhan Yesus ayo siapa yang tahu di mana? Kira-kira di mana yo? Di Yerusalem, betul. Atas kejadian itu, atas peristiwa turunnya Roh Kudus, menjadikan para murid kemudian memiliki keberanian untuk apa? Untuk memberitakan Injil Tuhan pada orang-orang yang ada di situ. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ternyata Roh Kudus itu tidak hanya dicurahkan untuk mereka para murid-murid Tuhan Yesus loh. Kita semua anak-anak juga menerima curahan Roh Kudus dari Tuhan. Karena apa? Kok bisa ya Bu? Bisa karena kita semua percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti kita milik Tuhan Yesus, sehingga Roh Kudus juga dicurahkan buat kita semua. Nah, kalau untuk murid-murid Tuhan Yesus kemudian memiliki keberanian untuk menyebarkan atau memberitakan Injil pada orang-orang lain. Nah, sekarang kalau kalian, ayo, apa yang bisa kalian lakukan kalau Roh Kudus sudah berkarya di atas diri kalian? Coba. Iya, Roh Kudus kalau sudah berkarya di dalam diri kalian, bisa menyebabkan kalian untuk senantiasa berbuat baik. Ibu ambil contoh di masa sekarang, karena adanya wabah corona, kalian disarankan untuk tinggal di rumah, belajar di rumah, sekolah minggu di rumah. Nah, mungkin kalian pernah melihat ada teman yang malah pit-pitan gandeng orang sekolah, pit-pitan ninggalan gede tanpa pakai masker. Siapa yang kira-kira berani untuk mengingatkan teman yang seperti itu? Ayo. Cara mengingatkannya juga harus dengan cara yang baik. Ya. Nah, kalau kalian berhasil bisa untuk mengingatkan teman yang seperti itu menunjukkan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati kalian. Roh Kudus berkarya atas kalian. Contoh yang lain lagi seperti apa? Misalnya ada teman kalian yang ngomong kotor. Ngomong kotor bukan kotornya yang diomongkan ya. Ngomong kotor itu ngomong yang jorok. Itu tidak akan menyebutkan contohnya ya. Ngomong yang jorok. Biasanya itu nama kebun binatang ya diucapkan. Nah, kalian kemudian harusnya mengingatkan. Nah, kalau kalian bisa mengingatkan teman kalian yang seperti itu, ya dengan cara yang baik tadi ya. Bu, jangan ngomong itu, bukan tidak berkenan. Kalau
bersikap baik. Nah, selama di rumah, tinggal di rumah, mungkin pernah ibu kalian minta tolong ambilkan itu minum adik, atau tolong ambilkan makan untuk adik. Kalau kalian membantah, tidak mau, berarti Roh Kudus tidak tinggal dalam hati kalian. Tetapi ketika kalian oke, siap, itu menunjukkan bahwa Roh Kudus ada dalam hati. Anak-anak yang baik, anak-anak yang dikasih Tuhan, kira-kira susah enggak untuk melakukan hal yang baik? Sebagai anak-anak Tuhan, hal itu mestinya akan mudah kita lakukan. Coba nanti setelah ibadah ini dipraktekkan ya, yang menunjukkan bahwa Roh Kudus tinggal dalam hati kalian. Bagaimana? Coba, susah tidak? Saya yakin, Putri yakin, kalian pasti bisa, karena kalian anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan senantiasa memimpin, memberkati kalian, walaupun saat ini, waktu-waktu ini harus tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, sekolah minggu di rumah, tetapi kalian tetap merasa nyaman. Tuhan memberkati. Amin. Anak-anak yang baik, sebelum ibu akhiri, ada tugas loh buat kalian, supaya kalian tinggal di rumah itu tidak jenuh, tidak bosan. Jangan-jangan beku ngomong terus, jangan-jangan kok beku main HP terus. Tugas dari Putri untuk minggu depan supaya dikumpulkan, kalian menggambar lidah api. Lidah api seperti apa ya Bu? Coba nanti tanya ibunya, kakaknya, atau mungkin omnya atau tantenya, bisa ditanya lidah api itu seperti apa. Nah, nanti digambar. Untuk yang belum bisa gambar, bisa minta tolong bapaknya atau kakaknya digambarkan. Nah, tugas kalian yang belum bisa gambar sendiri apa? Memberi warna. Beri warna yang bagus. Kemudian di sampingnya atau di bawahnya ada tulisan begini. Perhatikan ya, atau mungkin bisa dicatat ini. Siap? Oke. Karena Roh Kudus tinggal di hatiku, usia hidup baik dan benar. Diulangi ya. Karena Roh Kudus tinggal di hatiku, usia hidup baik dan benar. Ya, nanti tugas itu supaya difoto, dikirim, kemudian minggu depan akan dimunculkan. Siap? Siap. Semangat ya? Semangat. Oke. Itu saja, dan mari kita akhiri, kita berdoa kembali menghadap Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Anak-anak sekolah minggu PKJ Mejiharjo mengaturkan puji dan syukur karena Engkau telah berfirman. Biarlah firman-Mu menjadikan anak-anak sekolah minggu di GKJ Mejiharjo ini semakin kuat di dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Putri untuk firman-Nya. Nah, sekarang kita akan melakukan persembahan diiringi lagu bersyukur. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu
Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan angkat pujian lagunya Jalan Serta Yesus. Ayo bangkit Terima kasih adik-adik. Dadah. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku Mau sama dengan damai, segenap hatiku sekolahmu lagi tidak temukan kami Tuhan, dan berkati kami semua. Kami bisa bermain dengan damai Tuhan. Kami berjuang untuk menghilangkan virus corona agar semua bisa sembuh dan selamat dari virus corona. Amin. Amin. Mau berdoa untuk masa pandemi ini. Tapi saya dan Ali untuk berdoa untuk tenaga medis melawan virus corona biar cepat selesai dan kembali normal. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, seperti hilang corona nih, bisa sekolah lagi. Amin. Yesus, kakak mau berdoa untuk kami semua agar diberikan kesehatan. Amin. Yesus di dalam berdoa agar ayah dan ibu diberi kesehatan dan kami semua diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Amin.